Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya lah, sehingga hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam kegiatan rutin setiap minggu, yaitu kegiatan kajian Jumat malam. Lupa juga salam dan sholawat senantiasa kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, karena beliau suri tauladan kita dalam berakhlakul karimah. Baik, marilah kita malam ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Dwi Auliani SPD. Kepadanya disilahkan. Terima kasih Bu Juwis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu deh. Hari ini saya akan membacakan surah Ali Imran ayat 34 sampai dengan 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzurriyyatan ba'duha min ba'. Wallahu sami'un alim. Idza qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Falamma wadu'atha qalat rabbi inni wada'tuha wallahu a'lamu bima wadu'at walaysa dzakaru kal unsa wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakariya kullama dakhala alaiha Zakariya al-mi'raba wajada indaha rizqah. Qala ya Maryamu anna laki hadha. Qalat huwa min indillah wa inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, semoga yang membaca maupun yang mendengarkan dapat pahala yang sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu sambutan ketua
Ujuis tulimut. Ta'amud. Idris. Oh ya, ya kepada Bapak Selamat Kurniawan dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Pak Agus Suryo, Pak Ustadz, salam kenal dari Kalimantan Utara. Ya. Jadi saya cuma ingin menyampaikan bahwa Pak Agus ini di dalam rangka kajian Jumat ini di virtual ini di Kaltara itu ada 5 kabupaten kota, Pak Agus. Ya. Jadi di situ di nama-nama teman-teman itu ada tertulis Tarakan, ada Nunukan, ada Bulungan. Ya, kalau di KTT itu baru mau dibikin TK. Di Malino juga, di Malino sudah ada TK tapi di Malino sudah TK. Kalau di KTT baru mau dibikin TK. Ya, jadi kalau ya sekolah paling banyak itu di Tarakan, mulai dari TK, SD, SMP, SMA. Dan insya Allah nanti mudah-mudahan ini dalam waktu dekat ini kita akan berdiri Instekmo. Masya Allah. Ya, Instekmo insya Allah minta doanya aja bagus dan dukungan teman-teman sekalian. Ya, kemudian terbanyak kedua sekolah-sekolah Muhammadiyah itu ada SD, TK, SD, SMP, SMA juga di Nunukan. Bagus, Kabupaten Nunukan namanya. Ya, sedangkan di Bulungan ada TK, SD, SMP. Ya, baru sampai SPP. Insya Allah akan dikembangkan terus, insya Allah di Kaltara, ya seperti itu. Ini adalah suatu kegiatan yang digagas oleh Pak Sekjen, ya. Sebenarnya sudah keberapa sudah 2 bulanan ya Pak Asnawir ya. Sudah 2 bulanan kali ya. Ya. Alhamdulillah bisa saling bertukar pikiran, ya. Ini rata-rata ustadz saja dari Jogja ini Pak Agus ya. Ya, alhamdulillah. Supaya bisa bertukar pikiran. Karena prinsip kami adalah di situasi seperti ini, pandemi seperti ini, marilah kita banyak-banyak berwata'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Ya. Ini termasuk dalam kategori itu. Walaupun dalam bentuk virtual karena situasinya memang seperti itu. Dan teman-teman FGM di Kalimantan Utara tetap semangat ya. Kalau tadi kita selalu mengikuti webinar-webinar virtual itu adalah bagaimana caranya kita mengubah mindset ya, mengeluarkan ide-ide ya segala macamnya karena memang situasinya seperti ini. Ya, bagaimana supaya kita ini sebagai guru berlaku profesional, bertindak profesional sehingga apa yang kita sampaikan ke peserta didik kita nanti itu tidak ada bedanya antara pembelajaran tatap muka sama pembelajaran virtual. Ya, jangan sampai ada slide-slide yang bisa antara orang tua, siswa dan teman-teman guru. Itu mungkin sepatah kata dari kami Ketua FGM Kalimantan Utara. Sekali lagi Pak Ustadz Agus terima kasih banyak atas kesempatannya ya untuk memberikan tausiah kepada kami, sharing, berbagi ilmu pengetahuan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Selamat. Selanjutnya kita ke Bapak Asnawir dulu sebagai pemantik pada acara malam ini. Kepada Bapak Asnawir dipersilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus Suryo selaku pembicara kajian Jumat malam kita pada malam hari ini. Yang saya hormati Pak Haji Slamet sebagai Ketua FGM Kaltara yang sudah beri kepercayaan pada kami untuk mengelola kajian-kajian yang tidak hanya kita membahas masalah persoalan seputar agama, tapi juga lebih menyentuh kepada sektor pendidikan dalam rangka untuk peningkatan
kompetensi pribadi kita maupun khususnya nanti berimbas kepada peningkatan pengembangan sekolah kita. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa apa yang menjadi PR kita, bagaimana kita dituntut sebagai seorang kepala sekolah, sebagai seorang guru, ya umumnya guru Muhammadiyah, untuk senantiasa mengembangkan sekolah. Bagaimanapun juga kita butuh tips, kita butuh trik, kita butuh strategi dalam mengembangkan yang namanya pengembangan sekolah itu. Karena apakah cukup dengan apa yang sudah kita lakukan selama ini? Apakah hanya sebatas untuk mengembangkan mutu pribadi kita, individu kita, atau semua aspek yang kita perlu kembangkan? Nah, untuk menjawab ini semua, malam ini adalah materi yang pas untuk membahas bagaimana sebenarnya strategi pengembangan sekolah. Kenapa? Karena malam hari ini Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama belajar dengan Pak Ustadz Agus ini, di mana kita tahu, dan saya berapa kali searching, berapa kali ikut kegiatan, melihat bahwa beliau adalah salah satu tokoh yang boleh dikatakan tidak hanya berbicara mengenai konsep teori pengembangan sekolah, tapi juga mempraktekkan hal itu. Bayangkan Bapak Ibu, 8 tahun saja, 8 tahun beliau mengelola sekolah, betul-betul dari nol. Kalau nggak salah, mohon dibenarkan, tahun 2013 Bapak Ibu. 2013 beliau mengelola sekolah dengan memiliki berbagai macam problematika, tapi sampai akhirnya berjalan. Dan kalau boleh mau disebut, saya pernah ikut salah satu webinar juga, beliau menyampaikan kalau tidak salah 29 miliar asetnya hari ini Bapak Ibu sekalian. Bayangkan percepatannya begitu besar, 8 tahun dalam mengelola pendidikan di Gunung Kidul, Yogyakarta. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita meminta Pak Agus memberikan pencerahan, memberikan pendalaman, pengembangan kompetensi kita selaku guru Muhammadiyah di Kaltara, mari kita lihat dulu profil sekolah beliau supaya menjadi lebih memfokuskan diri untuk bersama-sama belajar pada malam hari ini. Izin Pak Agus untuk menampilkan profil Pak Agus yang saya dapatkan di video YouTube. Boleh Ustadz ya? Boleh.
Bapak Ibu ya, saya kira sudah kita saksikan dari sama-sama profil video sekolah beliau. Malam hari ini sama-sama kita belajar Bapak sekalian, dan mohon Pak Agus nanti ya bisa memberikan wejangan pada kita untuk bisa belajar, untuk bisa lebih meningkatkan kompetensi sekolah-sekolah Muhammadiyah yang ada di Kaltara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nawir. Baik, kita akan masuk ke kegiatan inti, yaitu penyampaian materi tentang strategi percepatan pengembangan sekolah yang berkemajuan yang akan dibawakan oleh Bapak Agus Suroyo MPD. Sedikit info yang saya dapat, yaitu beliau adalah Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin Wonosobo, Yogyakarta, juga sebagai Wakil Ketua Pimpinan Pusat Forum Guru Muhammadiyah, dan beliau juga sebagai pembicara Forum Konferensi Kepala Sekolah Berprestasi se-Malaysia. Oke, untuk mengefisiensikan waktu, kami persilakan kepada Bapak untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atih wa zajarana an ma'siyatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pada malam hari ini. Saya sangat berbahagia bisa bersilaturahim dengan para pejuang-pejuang Muhammadiyah di Tarakan ya, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara. Ada yang di Tarakan, Nunukan dan sebagainya ya, yang pada kesempatan ini hadir. Mudah-mudahan silaturahmi kita ini dinilai oleh Allah sebagai amal ibadah ya, sehingga kelak nanti menjadi penolong kita nanti ketika kita kembali kepada Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita nanti mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, alhamdulillah saya sebetulnya kaget dengan status Nawir nih. Kemarin beliau WA saya, kemudian saya juga kaget lagi tadi. Wah, kok ini lengkap sekali identitas saya. Nama beliau tahu semua ini dengan saya gitu kan. Ternyata beliau luar biasa ya. Saya juga kaget juga tadi kok profilnya sudah diputerin gitu ya. Dan itu profil 2020 status Nawir ya. Dan kami saat kemarin bangun lagi, jadi tahun kemarin saya bangun sekitar 24 RKB Ustaz. Makanya ya kalau dilihat dari caching-nya itu belum menarik ya, karena terus membangun dan membangunnya itu bareng-bareng. Jadi belum selesai satu harus membangun yang lain. Nah itu maka kalau dari sisi finishing-nya itu masih jauh dari kesempurnaan, tapi memang kita berproses karena memang semuanya harus diberikan pelayanan secara maksimal. Bapak dan Ibu, izinkan saya share screen untuk bahan diskusi lah dalam kajian hari ini. Ya, pertama bahwa spirit kita mengembangkan sekolah ini spirit dakwah. Karena di sekolah Muhammadiyah itu kan sebagai lembaga dakwah juga lembaga kaderisasi. Jadi kalau sekolah Muhammadiyah tidak ditopang oleh spirit dakwah ya ini belum bermuhammadiyah gitu. Maka bermuhammadiyah, sekolah Muhammadiyah itu harus ada spirit dakwahnya. Maka dari itu kita mengembangkan sekolah kita di masing-masing sekolah kita ini ya dalam rangka dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, tapi fokusnya adalah menyiapkan generasi penerus kita di masa yang akan datang. Dan ini menjadi sangat penting ya. Oleh karena itu ya kita harus melakukan yang terbaik. Jadi kita kan dalam spirit agama itu didorong untuk
melakukan segala sesuatu itu yang terbaik. Jadi bukan ala kadar ya, tapi yang terbaik. Nah, oleh karena itu pada momen ini salah satu implementasi kita di dalam beramal itu ya profesionalitas. Maka sebisa mungkin kita memberikan layanan yang terbaik, melakukan pekerjaan sebaik mungkin. Nah, itu bagian dari pengamalan agama. Maka spirit kita untuk menyiapkan kader-kader masa depan itu adalah perjuangan kita, perjuangan dakwah kita. Dan Kiai Haji Ahmad Dahlan memang spirit pengamalan agamanya kan salah satunya adalah mendirikan sekolah. Jadi karena memang yarfa'illahu alladziina aamanu minkum waladina utul ilma darajat. Jadi Allah akan mengangkat ya orang-orang yang yarfa'illahu alladziina aamanu minkum ya waladina utul ilma darajat, dan mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Maka spirit itu yang menjadi spirit kita di dalam mengembangkan pendidikan kita. Nah, Bapak Ibu, karena kita malam ini kan bicara tentang bagaimana strategi percepatan pengembangan sekolah ya. Jadi sisi ideologisnya adalah agar kita ini memanfaatkan ya seluruh umur kita ini sebisa mungkin dengan kebaikan. Maka menyibukkan diri dengan perbuatan baik, yaitu dalam rangka mengisi kehidupan dunia ini dengan kebaikan-kebaikan. Insya Allah dengan seperti itu maka kita akan jauh dari kemaksiatan. Jadi ya amali dunya ka'annaka ta'isu abada wa amali akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Jadilah dunia seakan-akan kamu akan hidup selamanya, dan carilah akhirat sebagaimana kamu akan mati esok pagi. Nah, kita saat ini di sekolah Muhammadiyah itu sangat komplit ya. Kita mendapatkan dua-duanya insya Allah gitu. Ya, kan man aradad dunya fa'alai bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alai bil ilmi wa man aradahuma fa'alai bil ilmi. Barang siapa ingin bahagia dunia dengan ilmu, kalau ingin bahagia akhirat ya dengan ilmu, ingin bahagia dua-duanya juga dengan ilmu. Nah, kita di Muhammadiyah dapat dua-duanya karena kita bisa beribadah ya, lingkungan kita mendukung untuk melaksanakan kegiatan ibadah, dan kita bersama-sama melakukan kebaikan ya, memberikan ilmu pada anak didik kita, dan insya Allah itu akan menjadi kalau dalam bahasa hadis Nabi itu kita bisa mendapatkan amal jariah, ilmu yang bermanfaat ya, dan juga meninggalkan murid-murid yang soleh-soleh. Insya Allah mudah-mudahan mereka juga akan mendoakan kita kelak. Baik Bapak Ibu, itu sekilas ya berkaitan dengan spirit ideologi ya, spirit keagamaan yang harus menjadi dasar kita. Dan paradigma pendidikan Muhammadiyah itu ada 3 ya. Kalau secara yang pernah saya baca ya di beberapa literatur. Pertama, paradigma pendidikan Muhammadiyah itu modern, unggul. Ya, maka Muhammadiyah harus lebih modern dibandingkan dengan yang lain. Muhammadiyah juga harus lebih unggul daripada yang lain. Kemudian berkemajuan mencerahkan. Kemudian holistik integratif. Ini saya mulai dulu dari paradigma ya. Paradigma pendidikan Muhammadiyah. Artinya bahwa kita
harus mendorong ke sana nanti. Sekolah-sekolah kita itu ya kalau mengacu pada paradigma pendidikan Muhammadiyah ya ada 3 aspek ini. Nah, pendidikan modern itu yang seperti apa? Ya, pertama berorientasi masa depan. Ya. Jadi pendidikan sudah memprediksi masa depan. Kemudian responsif terhadap perubahan. Ya, di kala pandemi seperti ini ya kita harus responsif. Kita harus langsung melakukan respon apa yang harus dilakukan sehingga nilai-nilai dan juga apa yang dikembangkan sekolah itu tetap berjalan. Kemudian pembaharuan berkelanjutan. Jadi ciri khas modern itu ya selalu melakukan perbaikan-perbaikan. Jadi continuous improvement lah itu. Nah, pendidikan unggul itu yang bagaimana? Pendidikan unggul itu pertama melejitkan potensi siswa. Kemudian memiliki kelebihan ya, value add ya. Kemudian memuaskan stakeholder. Itu ciri pendidikan unggul. Nah, kita seperti apa? Sudah atau belum kita melejitkan potensi siswa? Apakah kita mempunyai value add ya? Kemudian sudah memuaskan stakeholders. Kemudian pendidikan berkemajuan. Nah, ini yang tadi mungkin sedikit di dalam judul ya. Seperti apa sih pendidikan berkemajuan itu? Yaitu mampu mengoptimalkan seluruh fungsinya dengan baik. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan. Kemudian memiliki dan memberikan kebaikan serba utama dan menginspirasi siswa. Nah, ini penting ini ya. Jadi apa yang kita lakukan ini sebisa mungkin inspiring, menginspirasi siswa kita untuk melakukan sesuatu. Nah, kemudian pendidikan yang mencerahkan, ya, tanwir. Yang seperti apa itu? Ya, mampu menumbuh kembangkan keimanan, ketauhidan, taat beribadah, akhlak mulia, mencerdaskan dan membebaskan manusia dari kebodohan, kemiskinan, dan ketergantungan. Kemudian menghasilkan output yang unggul spiritual, moral, intelektual, dan sosial secara utuh. Kemudian menghasilkan outcome yang bermanfaat bagi kemajuan Islam dan kehidupan. Ya, ini saya mulai dari konsep-konsep dulu. Nah, kemudian holistik integratif. Artinya apa? Ya, pendidikan Muhammadiyah itu yang meliputi seluruh aspek secara utuh. Spiritual, intelektual, emosional, dan kinestetis. Kemudian ada interkoneksi antar semua unsur pendidikan, program, dan kegiatan. Kemudian keseimbangan orientasi kehidupan dunia dan akhirat. Nah, kemudian mengintegrasikan pusat pendidikan. Nah, masa pandemi ini sangat penting sebetulnya. Catur pusat pendidikan ini harus bisa berfungsi, apalagi di masa pandemi ya, terutama pada aspek keluarga. Ya. Keluarga, masyarakat, masjid, dan sekolah itu harus integratif. Nah, tantangan pendidikan abad 21 ya kita globalisasi lah ya, yang jelas bahwa sekarang ini kita sudah berada di abad 21 di mana seluruh aspek kehidupan itu seperti saat inilah saya di Gunung Kidul di Jogja, Bapak Ibu di Kaltara, kita bisa bertemu dalam ruang waktu yang berbeda. Di sini juga baru jam 7 ya, setengah 8. Di sana udah setengah 9, tapi kita bisa bertemu. Gitu. Nah, era globalisasi ini menuntut kita melakukan sebuah percepatan-percepatan. Karena kita tidak dibatasi ruang dan waktu. Ya. Nah, perkembangan teknologi yang semakin pesat, nah itu juga menjadi tantangan kita. Nah, ini apa yang dibutuhkan oleh guru Muhammadiyah? Ya, pertama terbuka terhadap perubahan. Kemudian harus adaptif dan juga harus akomodatif. Gitu. Jadi terbuka terhadap perubahan, itu guru Muhammadiyah harus begitu, harus terbuka. Saya juga akan banyak belajar juga nanti dengan teman-teman di Tarakan ini kan. Nah, kemudian kita juga harus adaptif terhadap perubahan. Nah, perubahan seperti saat ini misalnya, masa pandemi ini kan tidak kita duga-duga. Kalau kita ini nggak siap gitu ya repot gitu. Maka disinilah diperlukannya
kita harus adaptif. Kemudian akomodatif terhadap perubahan yang terjadi. Nah, itu saya kira-kira beberapa tantangan, tetapi juga ada peluang-peluang Bapak Ibu. Pembelajaran abad 21 ini. Pertama, bagaimana kalau kita bisa memberikan layanan prima, excellent service, maka insya Allah sekolah kita akan dipilih. Kemudian melakukan pendidikan karakter yang baik. Nah, ini sebetulnya brandingnya Muhammadiyah. Nah, bisa nggak kita membuat program? Kemudian pengembangan pembelajaran dan layanan digital. Nah, ini saya kira sebuah keniscayaan ya. Sekolah Muhammadiyah harus punya keunggulan di bidang itu. Kemudian ada kesadaran ekologis. Nah, ini juga saya kira penting ini untuk kita ya. Bagaimana sekolah-sekolah Muhammadiyah ini juga mulai care terhadap lingkungan hidup. Walaupun ini juga di kami kemarin alhamdulillah mendapat peringkat 2 lah untuk pesantren SDIY ya, yang peduli lingkungan. Jadi berwawasan lingkungan, pesantren berwawasan lingkungan. Alhamdulillah kita dapat peringkat 2 ya. Walaupun tentu masih banyak program yang harus saya lakukan ya. Kemudian kesadaran multikultural. Ini juga perlu kita punya kesadaran bahwa ya kalau profil pelajar Pancasila yang di dalam sekolah penggerak itu ya kita harus berkebinekaan global. Jadi sudah harus berwawasan luas, tidak sempit. Nah, tipe sekolah unggulan itu kan ada macam-macam ya. Ada yang inputnya tinggi, sehingga ya dia jadi sekolah favorit karena memang inputnya sudah bagus-bagus. Ada yang fasilitasnya karena wah gitu ya. Jadi SPP-nya tinggi, fasilitasnya super komplit gitu. Kemudian ada yang tipe ketiga ini prosesnya yang bermutu. Jadi dia mungkin gedungnya biasa-biasa aja, tapi proses pembelajarannya yang bagus. Dan di beberapa sekolah Kristen seperti itu Bapak Ibu. Dan mereka juga luar biasa. Ya, sekolah-sekolah Kristen itu mereka mungkin gedungnya gedung-gedung lama, tapi mereka kalau ke Olimpiade menang-menang terus. Nah, ya tipe keempat itu kombinasi lah, kombinasi di antara 3 itu. Nah, itu kalau yang bisa seperti itu bagus sekali. Nah, itu, karena tadi sudah ada pencuplikan ya dari Ustadz Asnawir saya kira. Jadi betul Bapak Ibu, alhamdulillah tahun 2013 itu saya ditunjuk sebagai kepala sekolah. Pada waktu itu saya baru lulus S2 dan sebetulnya saya sudah dikontrak oleh UIN ya. Karena saya pada waktu itu lulus S1 kemudian diminta untuk menjadi dosen di UIN. Dan saya sudah diberi beasiswa itu, S2 saya gratis di UIN Jogja. Ya, tapi Bapak-Bapak PDM ini memanggil saya. Ya. Nah ini kalau sebagai kader, ya dulu saya di PPIPM Bapak Ibu, kok saya ini diminta PDM kok enggak samik nawa atau nah ini juga bagaimana dengan janji kader saya gitu. Nah akhirnya dilema itu. Nah saya 2 tahun 2013 itu, jadi tidak ada apa-apa Bapak Ibu. Saya diminta jadi kepala sekolah, nggak ada modal apapun. Ya. Cuma ditemani oleh teman saya, satu ya, di kader IMM, yuk kita babat alas. Ya. Kalau bahasa orang Jawa itu babat alas itu ya, memulai inilah, membuka lahan. Membuka lahan, membuka hutan belantara yang belum jelas. Nah, akhirnya 2013 saya memulai, dan pada waktu itu saya masih ngajar di 4 tempat ya. Saya ngajar di SMA Muhammadiyah, kemudian saya ngajar di UIN, kemudian saya ngajar di Poltekkes, sambil memulai sekolah ini, ditunjuk sebagai kepala sekolah. Nah, pada waktu itu akhirnya kita berdua mau mulai dari mana? Diangkat kepala sekolah, dapat SK kepala sekolah, tapi nggak ada gurunya, nggak ada muridnya, nggak ada gedungnya, nggak ada tanahnya.
nggak ada semuanya. Akhirnya kita berdua itu dengan bawa PDM tentunya. Bismillah, kita mulai dan dompleng. Dompleng itu kita ikut lah. Ya. Jadi kita menempati tempat dulu di SD. Jadi tahun pertama kita menempati SD. Nah, pada waktu itu walaupun memang SMP Mujahidin juga ada SD-nya Bapak Ibu. Dan SD-nya memang bagus. Dan memang tadinya memulai SMP itu untuk menjadi keberlanjutan dari SD. Tapi kan juga tidak semudah itu. Anak yang sudah sekolah di tempat yang bagus, kemudian dia suruh masuk ke SMP-nya, ya tentu SMP yang belum ada gedungnya, masih ngikut di SD-nya, kan berarti kalau dia anaknya dilanjutkan di SMP Mujahidin itu kan otomatis 7 tahun anak itu sekolah di SD itu, karena yang 6 tahun di SD-nya, yang 1 tahun SMP-nya yang masih di situ. Maka kita mengambil beberapa cara, strategi. Ada 4 strategi promosi pada waktu itu Bapak Ibu yang saya kembangkan ya. Pertama, ya dalam teorinya Piaget, usia anak SD itu dari 7 sampai 12 tahun itu adalah masa operasional konkret. Jadi anak-anak ini secara kognitif dia bisa menerima sesuatu itu kalau konkret. Jadi kalau promosi itu yang konkret-konkret, kalau mau ngepromosi anak SD, jangan yang abstrak-abstrak. Ini penting ini teori psikologi tapi menjadi penting dalam marketing. Maka dari itu, waktu itu promosi saya tidak susah-susah. Saya tidak mempromosikan di sekolah saya ada tahfidz. Saya tidak mempromosikan yang susah-susah, itu tidak saya promosikan. Jadi kalau bahasa dakwah ya yasiru wala tu'asiru, basyiru wala tunafiru. Permudah jangan dipersulit, beri kabar gembira jangan mengancam. Itu bahasa hadisnya. Ut'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu dengan cara yang bijaksana. Nah, akhirnya ada 4 promosi Bapak Ibu, 4 strategi promosi yang saya lakukan. Ya. Yang pertama adalah kalau sekolah di tempat saya, maka pada waktu itu yang pertama kali saya rubah adalah seragam. Saya promosi seragam. Jadi yang sekarang dan mungkin sekarang dan mungkin kalau di tempat-tempat lain sudah biasa ya. Tapi pada waktu itu di Gunung Kidul belum. Jadi kalau kita ingin mempercepat sekolah kita itu, ya lakukan strategi diferensiasi, jangan kompetisi. Jadi diferensiasi itu mencari perbedaan. Kalau kompetisi itu kan menantang. Oh ini UN-nya bagus, ya berarti saya sekolahnya UN-nya harus bagus. Itu namanya kompetisi. Oh ini sekolahnya yang baru laku tahfidz, saya tak bikin tahfidz. Itu namanya berkompetisi. Nah, yang berkompetisi seperti ini, kalau dalam bahasa marketing itu harus hati-hati. Karena kita tetap dianggap sebagai KW. Ya, bukan orisinil. Kita bukan inovator. Tapi kita follower. Yang namanya follower itu mesti KW, ya, sebagai KW1, KW2 dan sebagainya. Bukan yang ori. Nah, maka strategi yang paling mungkin adalah diferensiasi. Diferensiasi. Ya, kita mengambil hal yang berbeda. Nah, yang pada waktu itu ya kebetulan 2013 itu ya itu film Korea juga masih ngehit sampai sekarang ya. Kalau sekarang ada drakor gitu. Nah, kita carilah sweater. Jadi promosinya seragam ini loh. Kalau ke sekolahku itu kamu seragamnya kayak gini. Jadi kan keren kan kayak di film-film gitu. Nah, itu satu promosinya. Nah, ternyata itu luar biasa daya tariknya terhadap anak-anak.
Jadi, satu itu. Yang kedua, kalau kamu sekolah di tempatku, ada AC-nya. Gitu. Nah, yang pada waktu itu belum banyak. Di kami itu, di sekolah-sekolah kami tidak ada. Di sekolah-sekolah di Muhammadiyah, di Gunung Kidul itu belum ada. Yang ketiga, kalau kamu sekolah di tempatku, kamu bisa nonton TV. Pada waktu itu TV masih menjadi, ya anak-anak masih suka nonton TV. Sekarang udah nggak suka kan, karena sudah muter YouTube. Kemudian yang keempat, pada waktu itu adalah strateginya, kalau kamu sekolah di tempatku, maka kamu dapat makan 1 kali, snack 2 kali. Nah, jadi yang ditawarkan itu yang senang-senang dulu pada anak. Jadi yang bisa dilihat, ya, yang konkret-konkret lah. Gitu. Karena memang paradigmanya itu adalah perkembangan kognitifnya. Anak-anak ini adalah perkembangan kognitif yang operasional konkret gitu. Nah, ternyata itu efektif ya. Tadinya saya tuh cuma target 24 siswa. Yang daftar tuh 64. Jadi 2 kali lipat. Saya bingung karena saya pinjam SD itu hanya 1 kelas. Karena pendaftarnya 2 kelas itu, maka kemudian akhirnya kita minjam lagi 2. Nah, dari situlah kemudian di sekolah kami alhamdulillah tahun pertama dapat 2 kelas, dan itu biar kita ini ada bargaining possession bahwa kita sebagai sekolah unggulan itu jangan diterima semua, harus menolak. Ya kita harus cari strategi. Akhirnya kita dari 64 itu hanya kita ambil 48. Nah, dari situ kemudian muncul bargainingnya. Oh, masuk SMP Mujahidin tidak mudah. Kemarin anak saya jadi tolak gitu. Sekolah baru sudah nolak murid. Gitu. Nah, ini ada bargaining possession yang kemudian membuat sekolah kita itu diperhitungkan. Dan akhirnya, alhamdulillah tahun pertama, dulu masih ada UN ya. Dulu ada tes pengendali mutu, Mapel UN. Kita masuk peringkat 4, kemudian di berbagai lomba kita menang. Akhirnya alhamdulillah dipercaya oleh masyarakat dan terus berkembang ya. Baru 2014 kami memulai gedung baru. Nah, ini perkembangan murid ya. Jadi komplit punya kelas 789 untuk kelas 2015 murid kami 142, 2016 ini 180, 2017 233. Kami punya komitmen Bapak Ibu. Walaupun banyak jumlahnya yang daftar, itu kita tetap membatasi. Jadi per 3 tahun kami itu menaikkan jumlah siswa, walaupun pendaftarnya banyak, ada komitmen. Jadi tahun pertama, kedua, ketiga itu hanya 2 kelas per tahun. Jadi memang sambil fasilitasnya juga belum memadai. Baru 2017, 2018 kita mulai buka boarding, kemudian 2018, 2019. Nah 2019 itu alhamdulillah pendaftarnya sangat luar biasa dan yang tadinya kami hanya 4 kelas ini 2019 itu jadi 7 kelas. Jadi yang semula hanya menerima 4 kelas itu 2019 itu langsung naik jadi 7 kelas. Jadi itu fantastis. Maka setelah itu saya harus bangun terus itu karena harus mengejar fasilitas dan sarana prasarana. Karena wah, muridnya 2 kali lipat, hampir 2 kali lipat. Itu pun kita batasi 7 kelas. Nah, itu kemudian ini pencapaian 8 tahun ya di SMP Mujahidin. Ini Maret kemarin 8 tahun. Jadi sudah diceritakan oleh Ustadz Asnawir ya. Jadi betul total aset kami ada 29.281.400. Itu terdiri dari tanah seluas 15.000 ya. Kalau di Jawa ini untuk dapat tanah segini ini harus berjuang Bapak Ibu. Beda mungkin kalau dengan di Kalimantan yang tanahnya luas-luas. Di Jawa itu semeter itu sudah lumayan ya. Di sekolah kami itu ada yang 3 juta gitu ya. Nah ini karena di Jawa ini rebutan tanah. Kemudian bangunannya 18 miliar. Nah tapi karena terpisah-pisah ada 6 tempat ya. Jadi kalau tadi dilihat ya belum rapi gitu karena memang masih proses penataan. Mungkin yang
Sekarang udah relatif itu Ustaz Asnawir. Yang kemarin itu memang dokumentasi aja, udah pokoknya masukkan YouTube nanti gampang gitu. Untuk dokumentasi, pengiling-iling gitu. Progres dari tahun ke tahun. Kemudian kita, alhamdulillah kita punya 7 mobil, ya 1,3 miliar. Mobil-mobil ini untuk mengangkut anak-anak dari asrama ke sekolah. Jadi konsep kita bukan asrama pondok pesantren terpadu. Kenapa tidak terpadu? Karena untuk pertama supaya anak itu nggak bosen di pesantren, karena dari situ dia ada bolak-baliknya ya. Kemudian yang kedua, biar pesantren nggak kumuh, karena kalau kelas dan pesantren digabung jadi satu itu kumuh. Maka dari itu kita siapkan mobil antar jemput santri. Ya, kita ada 7 mobil dan alhamdulillah mobil itu ada strateginya. Jadi bagaimana setiap tahun bisa beli mobil, itu ada strateginya. Kemudian ada fasilitas dan sebagainya, itu ada 1,6 miliar. Dan semua itu sumber pendanaannya 60,7% itu dari donatur. Ya. Jadi kami membebankan ke orang tua itu baru 11,8% untuk pembangunan, ya, untuk aset ya. Kalau operasional jelas itu dari orang tua. Kemudian 7,1% dari pemerintah. Kemudian paling yang lainnya dari CSR, Corporate Social Responsibility. Nah, kemudian prestasi kita dalam 8 tahun ini, alhamdulillah ada 434 prestasi dalam 8 tahun, 38 prestasi internasional. Alhamdulillah kemarin kita taekwondonya mengikuti acara taekwondo di Filipina, alhamdulillah dapat juara 1. Kemudian yang kedua dapat juara 2. Nah, tadinya jadi sudah saya tambahkan ini jadi 38. 38 prestasi internasional, 40 prestasi nasional, 62 prestasi provinsi, 189 prestasi kabupaten, dan 117 prestasi kecamatan. Kemudian kalau hasil USEK-nya alhamdulillah. Kemarin hasil ujian sekolah kita terbaik untuk SMP Muhammadiyah se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, jadi kalau untuk akademik insya Allah kita tidak kalah lah dengan sekolah-sekolah Muhammadiyah di DIY ya. Walaupun kita di pedesaan di Gunung Kidul ya. Tapi untuk hal akademis insya Allah kita masih yang terbaik lah. Jadi untuk akademis ya, maksudnya untuk sesama sekolah Muhammadiyah insya Allah alhamdulillah kita masih ya kita berani bersaing lah gitu. Nah, kemudian untuk Mapel UN itu untuk SMP negeri swasta di Gunung Kidul kita peringkat 2. Kalau se-DIY itu ya 100 besar lah. Ya, artinya dengan DIY yang sekolahnya bagus-bagus itu kita alhamdulillah kemarin di peringkat ya pernah di peringkat 70-an lah. Ya, karena di DIY itu kan sekolahnya bagus-bagus ya. Nah, kemudian karena progres yang bagus itu, kemudian di prestasi-prestasi kita yang bagus, tahun 2018 itu kita menjadi sekolah rujukan nasional. Jadi pada tahun 2018 itu hanya 220 sekolah se-Indonesia. Nah, alhamdulillah saya Mujahiddin masuk sebagai sekolah rujukan. Nah, kalau tahun 2021 ini sebagai sekolah penggerak. Ya, kemarin saya memang diminta untuk jadi instruktur, tapi karena saya sudah terlanjur diminta untuk jadi peserta, ya sudah jadi peserta sekolah penggerak, dan itu seleksinya ternyata luar biasa, butuh perjuangan. Nah, saat ini jumlah siswa kami 628, ini berasal dari 49 kabupaten kota se-Indonesia. Saya tidak tahu, saya belum ngecek apakah dari Tarakan ada ya. Sepertinya yang paling banyak justru dari Kalimantan Timur, karena saya promosi ke sana. Dulu mau ke Tarakan belum jadi. Jadi pada waktu itu, jadi 2019 atau 2018 ya, saya itu promosi ke Kalimantan Timur. Dan sekarang ini hampir seluruh pulau sudah ada. Karena kami punya boarding school. Dan boarding school kita hanya dua kelas per angkatan. Untuk putra 2 kelas, putri 2 kelas, jadi 4 kelas saja. Kenapa kok nggak banyak-banyak? Ya, untuk menjaga standar mutu. Jadi
walaupun kita ini banyak yang daftar, jangan diterima semua. Kita harus punya standar kualitas mutu. Nah, ini saya kira hasil pencapaian tadi hampir mirip ya. Ya kita tonjolkan bahwa anak yang sekolah di tempat kita itu harus punya banyak nilai gitu. Jadi maka di promosi kita tahun 2021-2022 kemarin ya kita menampilkan bahwa ya ini misalnya Muhammad Farhan Hanim ini dia punya 5 prestasi internasional, 5 prestasi nasional, 5 prestasi provinsi, 7 kabupaten, 3 kecamatan. Hafalan dia juga udah 6 juz mungkin. Kemudian nilai ujian sekolahnya juga paling bagus ya pada waktu itu 376. Nah, yang seperti ini ada representasi bahwa kalau masuk di sekolah Muhammadiyah itu nggak hanya dapat nem tok gitu. Kalau di sekolah negeri kamu dapat nem tok, di sekolah Muhammadiyah gitu. Kamu dapat prestasi 25 prestasi dari berbagai ajang perlombaan, kamu juga hafal 6 juz gitu. Sehingga kita tulis itu biar masyarakat tahu kenapa sih harus bayar mahal-mahal misalnya. Walaupun di tempat kami itu nggak mahal Bapak Ibu. Ya, kalau apalagi pakai uangnya orang Kalimantan itu terlalu murah di tempat kami itu ya. Jadi SPP untuk boarding itu hanya 1.250.000 dan itu sudah kelasnya ber-AC semua. Kemudian ya artinya spesifikasinya insya Allah untuk fasilitas dan sebagainya secara perlahan-lahan kita udah dapat makan dan sebagainya 1.250.000. Jadi sangat murah. Nah ini mungkin core-nya bagaimana mempercepat itu kita punya namanya strategi on time. Nah, apa itu on time? Pertama adalah orientasi mutu. Jadi sekolah kita harus berorientasi pada kualitas. Nah, bicara kualitas, bicara mutu itu tidak hanya output, tapi segalanya. Input, output, proses. Input, proses, dan output itu harus berkualitas. Ya, jadi cara mudah saja. Misalnya bicara al-nadhafatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Gurunya mengajarkan seperti itu. Nah, sekolah kita ini bersih enggak? Jadi guru mengajarkan an-nadhafatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Tapi kalau kelasnya kotor, sekolahnya kumuh, itu sudah tidak berkualitas. Karena apa yang diajarkan gurunya dengan lingkungan sekolahnya tidak mendukung. Nah, itu sudah masuk kategori tidak bermutu. Karena apa yang diajarkan di sekolah dengan lingkungan yang ada di sekolah tidak mendukung. Itu berarti layanannya tidak berkualitas. Kan gitu kan. Nah, ini orientasi mutu. Maka dalam segala aspek harus ada target mutunya, ya kan? Ada target mutu, kalau ada SPMI-nya lah, siklus penjaminan mutu internalnya ada, kemudian audit mutu eksternalnya juga ada, itu harus disiapkan. Nah, ciri khasnya apa? Ya ada perencanaan, ada pemetaan, ada perencanaan, dan sebagainya ya. Jadi siklus SPMI itu dijalankan. Yang kedua networking, ini penting nih. Jadi cara kami untuk bisa mendapatkan pendanaan itu ya semua dari networking ya. Maka modal networking itu sangat penting. Nah, problem di percepatan biasanya networking. Maka networking ini jangan sia-siakan. Ya, kita punya orang, kalau kita kenal dengan orang itu, ambil networkingnya, jangan duitnya. Gitu. Yang jadi panitia pembangunan kami itu dokter. Jadi ketika, alhamdulillah, maka hampir setiap tahun itu kami dapat 2 miliar lah. Ya.
itu dari luar sekolah ya, dari luar anggaran sekolah. Jadi membangun apa-apa itu ya donatur. Karena dulu kami itu masih murah sekali, Bapak Ibu. Tahun pertama itu masuk cuma 1,5 juta, SPP-nya 150.000. Ya sudah itu aja. Nah, kalau uang 1.500.000 kali muridnya pada waktu itu cuma 48, kan nggak mungkin buat bangun sekolah. Nah, akhirnya kan apa? Hutang. Nah, kami baru berani hutang itu kapan? Tahun kemarin ini, tahun 2020 ini. Karena apa? Kami udah bingung. Muridnya banyak, kelasnya kurang, asramanya kurang. Ya, maka baru kami berani berhutang 4 miliar kemarin untuk membangun, 4,5 miliar untuk membangun, karena harus membangun 24 RKB. Itu kalau 24 RKB itu nunggu donatur ya nggak jadi kan. Maka ya harus hutang, karena harus 24 RKB. Nah ini. Nah disitulah perlu networking. Networking ini harus dibangun dengan sebaik mungkin. Kemudian yang kedua adalah teamwork. Ya, teamworknya yang bagus. Ya, teamworknya yang bagus. Maka kita harus membangun SDM. Jadi harus membangun SDM yang berkualitas. Alhamdulillah di tempat kami itu semua gurunya harus cum laude, ya. Jadi secara akademik harus cum laude. Dan alhamdulillah 28% sudah S2. Nah, kita punya visi nanti, karena kita mau mengembangkan SMA, nanti yang SMA itu semua harus sudah S2. Dan kita juga sedang menyiapkan beberapa program doktor ya. Nah ini alhamdulillah saya sudah memulai tahun ini. Kemudian nanti beberapa teman-teman akan saya masukkan di program doktor. Maksudnya apa? Nanti untuk pengembang. Jadi supaya nanti ada tim pengembang khusus. Jadi secara spesialisasi ini yang menangani kurikulum sudah ada dokternya sendiri, yang menangani manajemen ada dokternya sendiri, yang psikologi ada dokternya sendiri. Jadi itu nanti jadi punya widya iswara sendiri lah gitu. Nah itu khusus mikirkan mujahidin ke depan. Kemudian ada innovation, ya, inovasi itu pasti. Jadi kita harus ada hal baru lah setiap hari, setiap tahun itu ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang menginspirasi. Nah itu yang membuat kita tetap bisa berkembang dengan baik. Nah kemudian marketing ini penting juga. Maka di kami alhamdulillah ya setiap hari itu harus ada promosi, entah apapun lah. Mungkin update di pembangunan, update prestasi anak. Nah ini harus termasuk harus di mapping. Saya kira teman-teman Kaltara sudah hebat-hebat ya. Saya tadi juga sempat lihat-lihat itu Ustadz Asnawir SMP Muhammadiyah 2 Tarakan ya. Saya juga tadi sempat lihat. Oh, ini bagus gedungnya udah lebih bagus dibandingkan Mujahidin. Nah, kemudian dari riset pasar ya. Tujuan pemasaran, segmentasi dan targetingnya siapa. Kemudian perlu diferensiasi dan positioningnya mau seperti apa. Kemudian strategi bauran pemasarannya seperti apa. Jadi ada mapping ya. Semuanya harus berbasis rencana. Di kami semuanya ada berbasis rencana. Jadi kami tahu misalnya setiap kelas itu kami tahu gaya belajarnya anak seperti apa. Jadi setiap anak kami tahu Bapak Ibu. Maka kalau dalam sekolah penggerak ada analisis asesmen diagnostik ya. Di kami sudah saya mulai sejak 2014. Jadi kami sudah tahu misalnya kelas ini gaya belajarnya yang kinestetik berapa, yang audio berapa, yang yang visual berapa, itu kami tahu. Sehingga kalau mau remedi itu ya sudah sesuaikan gaya belajar itu. Kemudian kecerdasan majemuk, multiple intelligence, IQ-nya berapa, kita udah tahu. Jadi ibarat seorang dokter, guru ini mau nanganin anak-anak, ini sudah ada informasinya, gitu loh. Tidak kok sembarangan. Kamu ini kok nggak paham-paham sih gitu ya. Ternyata kita salah obat, gurunya salah menanganinya. Dia anak audio, gurunya visual terus. Kamu baca bukunya, baca aja itu buku. Padahal anak audio susah dia paham dengan hanya suruh baca. Dia butuh selain membaca, jadi diceramai. Karena apa? Dia lebih mudah mendengarkan ceramah. Atau sebaliknya, anak visual
diceramai terus. Nah, dia nggak paham-paham. Karena mendengarnya dia hanya tersedot 5%. Gitu. Dia harus bisa mengerti kalau ada visualisasi. Nah, demikian juga anak kinestetik. Jadi salah penanganan pun juga akan mempengaruhi mutu. Nah, di kami sudah ada datanya semua. Sehingga ketika guru mau remedial teaching, ya, kok ini nilainya jelek ya, kok dia tuh nggak paham ya. Guru bisa merefleksikan, oh iya, kemarin saya ceramah terus, nggak ada visualnya, pantesan dia nggak paham-paham. Nah, di sini pentingnya data. Dan kita sudah punya mappingnya, misalnya kalau anak itu kecerdasan kinestetik, strategi pembelajarannya apa saja. Kalau ini dia interpersonal, strateginya apa? Intrapersonal, strateginya apa? Kalau misalnya dia ini logic matematik, strateginya apa? Itu sudah ada semua. Nah, itu Bapak Ibu, dan mungkin sekilas ya, saya kira itu. Ini gedung kami masih biasa. Ini juga foto lama, karena tadi saya belum sempat ngedit-ngedit. Ini insya Allah sudah kami sesuaikan ya. Ya, ini kampus 1 ya. Kampus 1 ya cuma seperti ini. Jadi masih butuh penyempurnaan, banyak penyempurnaan. Ini asrama putri kami. Ini sudah asrama putri unit 2, sedang dibangun juga, ini belum selesai. Ini asrama putra 1. Ya. Ini asrama putra 2 juga masih pembangunan. Ini sekarang baru lantai 3. Ini yang kami sebut tadi Bapak Ibu, masuk proyek yang 2020, 2021. Ini baru proses, tapi sudah penuh muridnya. Makanya sedang lantai 3. Ya. Ini tadi contoh mobil operasional untuk menjemput ya. Jadi kami alhamdulillah setiap tahun itu biasanya 1 tahun 1 mobil. Gitu. Ini mobil operasional ya. Ya. Ini kampus 2. Ini baru jadi separuh ya. Karena memang harusnya fokus ke sini, tapi ternyata asrama kurang sehingga harus membagi peran ya. Ini baru master plan-nya, desainnya ya. Ini dulu peletakan batu pertama dengan Pak Sekjen Kemendikbud, Pak Didik. Nah, kemudian sport center ini yang bantu BRI. Jadi saya nggak bikin sendiri. Itu CSR BRI, Corporate Social Responsibility. Jadi beberapa itu kadang kalau bisa saya mintakan CSR Bapak Ibu. Jadi jarang saya bagikan ke murid. Bangun-bangun itu ke murid ada. Tapi biasanya share giliran, monggo kalau mau silakan kalau mau ikut bantu. Nah, ini kelas kami ya. Biasanya dalam satu kelas itu, kalau gedungnya sih biasa aja, tapi di dalam kelas agak kita buat yang nyaman lah. Biasanya setiap kelas ada kita bikin yang nyaman saja. Ada 2 AC-nya. Nah, kalau di kami tradisinya TV, Bapak. Karena tadi promosi awal memang kalau sekolah di tempat kami bisa nonton TV. Itu menjadi, akhirnya sekarang semuanya pakai TV. Kenapa kok nggak pakai LCD, Ustaz? Misalnya. LCD itu gampang rusak. Ke TV itu bisa, TV itu yang kami pakai itu nggak ada yang rusak. Sudah sejak 2013 sampai sekarang, 2014 maaf. Sampai sekarang itu nggak ada yang rusak. Kalau yang LCD nggak nyampe setahun itu udah rusak. Nah, jadi di situ ya itu contohnya misalnya. Itu kan kita pakai TV. Apa nggak kurang besar nggak ini Ustaz anunya kalau PowerPoint ya. Ya akhirnya disesuaikan gitu. Guru melakukan penyesuaian. Nah, kita juga punya kerjasama internasional. Dan alhamdulillah sudah 3 kali kita itu sudah pertukaran pelajar itu ya, dengan sekolah menengah kebangsaan Sultanah Asma dan sebagainya. Nah, ternyata dari situ saya ada hikmahnya Bapak Ibu. Seperti yang tadi sampaikan, saya pernah diminta untuk mengisi konferensi kepala sekolah ya,
Kalau di sana namanya pengetua cemerlang kebangsaan. Jadi bulan September 2017 saya diundang untuk menyampaikan tentang ya progres pendidikan di Indonesia ya, dan juga tentang sekolah kami juga ya. Dan banyak hal, terutama pada pendidikan karakter. Jadi situ ya alhamdulillah dari Indonesia cuma saya sendiri. Pada waktu itu malah saya bersama dengan beberapa menteri di Malaysia. Ya. Di sana namanya pendidikan tinggi itu ya, itu pengajaran tinggi. Dan beberapa ada UUM. Ya, dari UUM kemarin profesornya datang ke tempat kami. Ya, akhirnya banyak bertukar pengalaman. Nah dari situ anak-anak menjadi termotivasi. Ada yang Ustadz besok saya kalau udah lulus mau ke UUM. Nah, memang masih tatarannya sesama serumpun lah, baru dengan Malaysia, bukan dengan yang lain-lain dulu. Ya karena memang masih SMP gitu. Nah, tapi sebetulnya nanti kalau SMA udah berkembang kita bisa kerjasama dengan Timur Tengah dan sebagainya. Nah, kemudian ini pembelajaran Al-Islam boarding itu udah kita bikin sendiri, bukunya juga kita bikin sendiri. Jadi guru-guru itu di tempat kami kita minta untuk membuat buku sendiri, bahan ajar. Nah, program unggulan sekolah ya saya kira hampir sama lah dengan punya Bapak Ibu lah. Kita ada tahfidz, ada golden habit. Ini sebetulnya golden habit itu saya ambil dari Pak Agus ya, Kaltim juga ya. Nah, kemudian pengembangan bakat minat, program bina prestasi dan sebagainya. Nah ini contoh yang saya sampaikan tadi, ini contoh persebaran inputnya kita udah tahu Bapak Ibu. Oh, rata-rata sekian. Nah, jadi kami itu tahu input kami itu peringkat 10 biasanya kalau negeri swasta Gunung Kidul. Ini data ini peringkat 10 inputnya. Tapi alhamdulillah ketika lulus mereka masuk peringkat 4. Kan gitu. Nah, yang tahun kemarin peringkat 2. Jadi kita bisa menjelaskan pada orang tua, ini loh, dulu itu anak putra-putri Bapak Ibu itu inputnya itu peringkat 10. Sekarang ketika di Mujahidin jadi peringkat 4. Ya. Jadi walaupun bahannya itu biasa-biasa saja, inputnya biasa-biasa saja, ketika kita proses dengan baik, hasilnya juga maksimal. Kita bisa mengalahkan sekolah-sekolah negeri yang inputnya bagus. Jadi wajar kalau misalnya mungkin Bapak Ibu bayar dibandingkan di sekolah negeri, karena kami bisa memberikan progres yang lebih baik. Nah, ini input IQ-nya kita bisa melihat murid-murid kami ya rata-rata. Yang cerdas itu ya hanya 14 siswa saja. Nah, gaya belajarnya kita udah tahu Bapak Ibu. Jadi di tempat kami itu 58,1% itu kinestetik. Itu yang tahun lalu ya. Kalau sekarang itu malah banyak yang visual. Jadi setiap tahun ada beda-beda. Nah ini harus kita punya data seperti ini untuk apa? Untuk pengobatan yang pas, pembelajaran yang pas. Jadi yang audio berapa, yang visual berapa, kita punya data. Nah, kita punya juga bina prestasi. Dengan pola pengembangan multiple intelligence, ternyata sangat bagus. Jadi, dalam program bina prestasi, kita punya slogan One Student, One Trophy. 1 siswa, 1 trofi. Ini semangat aja, untuk menyemangati aja. Walaupun kadang problemnya kan tidak semuanya ada lomba gitu kan. Nah, dengan slogan ini alhamdulillah pada tahun 2017-2018 itu ada pencapaian prestasi yang melampaui dari target. Jadi 128%. Jadi pencapaiannya melampaui target. Targetnya cuma 57, kita dapat 73. Nah, tahun 2018 itu lebih dahsyat lagi. Targetnya 576, pemerolehannya 149 atau 196% dari target. Pencapaiannya melampaui hampir 200%. Nah, akhirnya ini kita ternyata semua siswa bisa juara Bapak Ibu. Tidak hanya siswa yang pintar matematika atau juara kelas. Dengan slogan tadi lumayan bisa meningkatkan 41,67% anak itu punya prestasi.
punya piala dari berbagai kompetisi. Jadi 132 siswa itu meraih piala dalam berbagai ajang perlombaan dari 317 siswa. Kalau yang tahun ini karena memang pandemi ya, pandemi ini agak kesulitan kita karena lomba-lomba sangat terbatas. Tapi alhamdulillah beberapa event-event kita mesti justru sekarang malah banyak yang internasional dan nasional. Nah, output prestasi perlombaan 35,3% prestasi keagamaan, 25,2% prestasi olahraga, 14,3% bahasa, 10,1% seni, dan 8,4% prestasi sains. Nah, itu. Untuk digitalisasi ini, alhamdulillah kami punya beberapa aplikasi digital. Untuk selama pandemi ini kita punya ruang belajar. Ruang belajar itu ya semacam learning management system kita untuk pembelajaran pandemi. Kemudian rapot juga sudah semuanya alhamdulillah sudah berbasis aplikasi. Nah, saya kira itu Bapak Ibu dari kami. Nanti mungkin banyak diskusi ya. Kita bisa sharing berkaitan dengan yang lainnya gitu. Demikian Ustaz Asnawir dan juga Bapak Ibu. Mungkin monggo kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan kita bisa diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bapak Agus Suryo yang sudah menyampaikan materinya. Luar biasa Pak ya, sekolahnya ini ibaratnya baru kurang lebih 8 tahun udah besar gitu Pak ya, dengan prestasi-prestasi yang sudah ada. Yang mungkin untuk mengefisiensi waktu langsung saja kita masuk ke diskusi. Mungkin ada dari Bapak Ibu guru yang ingin bertanya. Monggo silakan langsung aja gitu on-kan mic-nya. Mungkin ada dari teman-teman dari Nunukan, Tanjung, yang ingin bertanya. Iya, kalau enggak ada, saya ini mau bertanya nih, mau diskusi dengan teman-teman ini. Silakan teman Bapak Ibu yang lain, sebelum saya mungkin kita masih ada waktu sekitar 30 menit ini. Nah, ini. Silakan kalau ada dari Nunukan boleh, dari Bulungan juga boleh, dari Tarakan juga. Oke, saya mungkin Pak. Oh ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi mohon izin Pak, ini kebetulan saya nama saya Subriana dari SMP Muhammadiyah Tanjung Selor. Kebetulan sekolah kami ini Pak juga terbilang sangat baru, ini baru di tahun kedua. Jadi baru berusia 2 tahun. Murid pertama kami itu hanya 17 orang dan murid kedua di tahun kedua ini jumlahnya 19 orang. Jadi tadi sempat saya mendengar Bapak menolak siswa. Ya. Jadi agar supaya itu bisa memandang bahwa walaupun sekolahnya baru, tapi sudah bisa menolak-nolak murid ya, seperti itu ya Pak ya. Nah, maksud saya di sini nah, itu kan terhitung dari jumlah murid Pak. Jadi apakah kita itu bisa menolak atau gimana ya Pak? Masalahnya kita ini kan ya terkait dengan dana tadi.
kita butuh murid gitu, masa kita menolak? Ya, jadi mungkin ada mungkin ada solusi dari Bapak untuk penerimaan murid kami ke depannya itu bagaimana supaya juga memang sekolah itu bisa dikenal di masyarakat luas, karena kan karena kondisi pandemi ini ya Pak sudah 2 tahun berjalan juga, jadi kami itu sangat terbatas untuk memperkenalkan sekolah ini di luar atau di masyarakat luas gitu Pak. Jadi masih terkendala karena adanya COVID ini. SD apa SMP? Mungkin SMP Pak, SMP Muhammadiyah. Baik Pak, itu dulu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibu Subriana Ustadz, Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Beda dengan Tarakan. Ibu kota Provinsi Kaltara itu. Malah ibu kota provinsi ya. Iya. Monggo Ustadz dijawab. Ya, terima kasih Bu. Jadi yang pertama memang tadi kita bisa mengambil strategi diferensiasi ya. Diferensiasi itu kita mencari yang berbeda. Maka mesti kita punya prospek keunggulannya apa ya, program keunggulannya apa. Itu yang menjadi penting. Jadi pertama ambil strategi diferensiasi. Ambil sesuatu yang berbeda yang di sana belum ada gitu ya. Yang di sana belum ada. Yang kedua adalah Ibu mungkin bisa mengambil hal-hal yang kalau yang pengalaman di kami itu ya mengambil sesuatu yang berbeda. Yang mudah-mudah dulu lah, yang mudah itu ya seragam misalnya gitu. Bikin kostum seragam yang menarik gitu. Ya buat anak-anak itu menarik. Kami boarding tapi ya walaupun pondok pesantren kan tidak harus selalu pakai peci dan sarung ya. Tapi misalnya dia pakai dasi, pakai sweater kan pun juga boleh gitu. Nah, demikian juga mungkin seragam-seragam yang bagus-bagus lah. Ibu bisa mencari lah, bisa di internet juga banyak. Itu dari sisi yang paling mudah. Nah, yang ketiga, tentu kalau kami dulu membedakan promosi itu ya. Promosi itu juga jadi harus ada tiada hari tanpa promosi. Kan kita bisa bikin flyer ya kan. Untuk status-status WhatsApp itu kan bisa. Misalnya hadis ya, mutiara hadis. Kemudian promosi-promosi yang perlu ditata. Misalnya hari ini menginfokan tentang progres pembangunan. Besok prestasi anak. Yang besoknya lagi foto tentang kegiatan guru misalnya gitu. Besoknya lagi apa gitu. Jadi ditata strategi promosi. Justru pada masa online seperti saat ini kita harus memenuhi WhatsApp itu dengan promosi dari kita. Jadi misalnya Ibu punya guru 10. Kan kita ini grupnya banyak ya. Misalnya satu guru itu punya grup 15, berarti sudah 15 itu kan. Kalau kita punya 10 guru sudah 150 grup. Berarti 150 grup itu sudah berbicara tentang promosinya kita. Mungkin hal-hal mudah dari mutiara hadis, bisa juga dengan petuah-petuah agama gitu ya. Itu pun juga bisa untuk promosi di masa online seperti saat ini. Nah, atau bisa juga melakukan kegiatan-kegiatan yang melibatkan anak SD di sekitar Bapak Ibu, misalnya dengan kerjasama motivasi dan lain-lain, atau mengadakan perlombaan-perlombaan virtual. Di kami alhamdulillah, jadi dengan perlombaan virtual itu luar biasa Ibu. Di YouTube kami itu setelah ada perlombaan virtual itu bisa 10.000 subscriber. Akhirnya apa? Kita dikenal oleh banyak sekolah. Nah, itu juga strategi kan. Jadi kita kan sekarang mainnya di YouTube atau di Instagram. Kalau sekarang kami mainnya di Instagram. Kenapa kok Instagram? Anak-anak itu sekarang di sana. Instagram dan TikTok. Nah, jadi jangan alergi dengan TikTok. Kadang kan beberapa orang mengharamkan TikTok ya. TikTok ini nggak bermanfaat. Justru itulah medan dakwah kita. Bagaimana TikTok itu diisi dengan kebaikan-kebaikan. Salah satunya apa?
Ya dari promosi-promosi kita itu gitu. Nah, jadi anak-anak SD itu banyaknya mainnya di TikTok, ya kan? Kan suka TikTokan gitu. Nah, bikin TikTok yang apa namanya pesan-pesan kebaikan, tata krama misalnya gitu. Kan kalau TikTok itu kan nggak butuh waktu lama dan orang itu nggak mungkin melihat promosi itu di video, melihat video sampai selesai itu jarang. Maka paling banyak itu ya TikTok itu kan hanya TikTok atau status WhatsApp atau Instagram itu kan hanya 0,30 atau sekitar setengah 0,30 detik ya, 30 detik ya atau setengah menit. Nah, kita bisa mengisi konten-konten itu selama pandemi ini. Nah, maka kalau bisa viral bagus gitu. Maka viral dan viralkan. Nah, mungkin itu sih strategi selama pandemi ini ya yang mungkin bisa kita lakukan ya, Bu ya. Jadi tetap harus jangan lupa proses membranding sekolah ya. Ambil kira-kira apa yang belum dilakukan orang. Kami karena sekarang udah banyak yang flyer hadis, flyer dalil-dalil gitu. Kami sekarang sudah tidak lagi main di situ. Karena apa? Sudah banyak yang melakukan. Kalau udah banyak yang melakukan jangan diikuti. Gitu. Akhirnya sekarang saya pindah di Instagram, yang Instagram sama TikTok. Yang itu nanti kita bisa berisi pesan-pesan kebaikan, tapi disitulah mengenalkan sekolah kita. Nah, itu ya Ibu ya, Bu Sabriana ya, Bu Subriana ya. Tetap semangat Bu Subriana, mudah-mudahan terus berkembang sekolahnya. Jangan patah semangat, insya Allah pasti bisa ya. Oke, terima kasih Bu Subriana. Ya, baik. Mungkin ada lagi teman-teman yang ingin mau bertanya. Kita masih ada waktu sekitar 15 menit. Mungkin yang dari Nemukan, yang dari Tarakan. Ya, silakan Bapak Ibu. Kan masih ada waktu nih. Nanti saya bertanya sekaliguslah mewakili Ketua FGM ini untuk statement close. Dan silakan nih Bapak Ibu yang lain. Masih ada waktu kita ini kok. Mungkin dari Bu Sri. Ya, silakan kalau ada. Ya, silakan. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Kedengaran enggak suara saya? Ya, bagus. Dengar Bu, didengar Bu ya. Dengaran. Ya Pak, ini saya mau nanya nih, kalau lihat dari profil-profilnya semua, saya cuma pengen nanya nih, selama beberapa tahun ini kan, mulai dari 2013 sampai sekarang, pernah enggak Ustadz menghadapi guru, misalnya ada gurunya yang bermasalah, misalnya seperti itu. Nah, takutnya pertanyaan saya ini kayak gimana ya? Maksudnya kendala-kendala gitu nah Ustaz dari gurunya misalnya. Kan suatu tercapaian sekolah itu kan bisa jadi dari gurunya juga gitu nah. Pernah enggak Ustaz menghadapi itu dari gurunya gitu nah. Itu aja sih Ustaz pertanyaan saya. Iya. Terima kasih Bu Sri. Bu Sri dari SD, SMP, SMA? SMP Ustaz, SMP Muhammadiyah 2 Tarakan. Oke. Anggotanya Pak Asnawir. Terima kasih Bu Sri. Ya. Pasti ya, jadi mesti ada. Kebetulan kalau di kami itu gurunya semua fresh graduate ya. Jadi masih muda-muda semua itu kan. Di kami itu guru-guru itu ya ada lahiran 94, ada 96. Ya, jadi masih muda-muda. Nah, kelemahannya anak muda ya tentu pengalaman pertama ya. Jadi pengalaman, kemudian guru itu kan menjadi orang tua ya. Ya kan tidak mudah juga menjadi orang tua itu. Nah, kemudian maka dari itu konsep saya diberi contoh. Jadi kita beri contoh. Kemudian
Ketika memberikan tugas itu detail. Kamu ini. Karena memang di situ sambil melatih ya. Jadi kendala kami itu Ibu. Jadi karena semuanya fresh graduate. Tapi semangatnya luar biasa. Nah, dari situlah saya memanfaatkan kelebihannya untuk menutupi kekurangannya. Nah, itu pertama dengan itu. Yang kedua, di kami itu tidak dibikin terlalu formal. Jadi ketika bicara sekolah itu ya kadang cuma di rumah makan, di mana. Jadi di kami itu jarang rapat. Nah, kalau ditanya di Mujahidin itu rapatnya berapa kali itu, ya mungkin satu semester itu rapat tuh ya bisa hitungan jari lah, paling 2 atau 3. Semuanya kita banyak di diskusi-diskusi non formal. Kita punya ide ini, gimana menurutmu? Oke Pak, itu Pak, masukannya apa? Nah, langsung dieksekusi. Nah, kenapa? Karena kalau kita terlalu banyak rapat menghabiskan energi. Dan rapat itu kadang cuma kalau toh ada rapat-rapat itu sifatnya cepat gitu. Hanya 10-15 menit. Nah, kalau enggak kita ajak ngobrol di makan bareng gitu misalnya. Dan itu hanya tim-tim tertentu. Kebetulan saya menerapkan manajemen berbasis passion. Jadi ini unggulnya apa sih? Maka tidak semua rapat itu saya libatkan semuanya. Misalnya ini kok seninya bagus. Misalnya. Wah ini nanti saya berikan proyek seni begini. Pak, saya punya target mutu kayak gini. Kamu bisa nggak ngerjakan? Bisa. Udah, kerjakan. Nanti biayanya saya biayai. Yang matematika juga matematika. Jadi dalam rapat-rapat itu saya lebih banyak rapat-rapat tim kecil. Tapi dimaksimalkan. Misalnya nih tim IT. Sekarang tim IT kami ini sedang mendesain semua web terintegrasi di website. Nah, saya hanya rapat ya dengan tim IT aja. Saya nggak melibatkan seluruh guru gitu. Karena apa? Tim IT ini saya berikan kepercayaan, ide-idenya saya gali, saya biayai, kerjakan. Nah, jadi di kami seperti itu. Maka karena berbasis passion dan berbasis kemampuan dan kelebihan masing-masing, itu menjadi tidak masalah karena saya sudah mengetahui kemampuannya dia. Jadi kemampuan itu. Jadi kehebatan banyak orang ini yang kemudian saya kumpulkan dalam sebuah kekuatan organisasi. Nah, sehingga kami ya alhamdulillah guru-guru itu jarang kalau di tempat kami itu keluar karena nggak betah itu hampir tidak ada. Jadi guru-guru itu semuanya betah. Karena apa? Dia dimanusiakan bahasanya. Kalau di Jawa itu diuwongke. Jadi dia diberikan posisi masing-masing, kemudian dia dikembangkan potensinya, sampai potensinya itu memberikan arti bagi sekolah, kemudian diberikan pembiayaan yang memadai. Jadi kami, misalnya ini sukses UN, dulu ada sukses UN. Itu hanya berapa aja timnya. Misalnya saya beri uang nih, saya ada uang 100 juta, tapi kamu hasilnya harus begini. PPDB, saya kasih uang 50 juta atau 60 juta, tapi saya minta target seperti ini. Bisa? Bisa. Kemudian tim bina prestasi, saya kasih uang 75 juta, tapi saya minta prestasinya harus begini. Bisa? Bisa. Gitu. Nah, dengan seperti ini alhamdulillah memberi dampak yang signifikan karena mereka diberi tantangan, diberi challenge, dan diberi kepercayaan. Gitu. Nah, seperti itu, alhamdulillah itu memberikan ini yang bagus gitu. Oke. Ya, mungkin itu Ibu ya. Makasih. Ya, Pak Syukron atas jawabannya luar biasa. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi Ustadz. Dari Satriani ini ya. Oke. Ya. Promosinya sudah ya, programnya sudah berjalan. Nah, oke. Bu Satriani sering tidak menyampaikan hasil ya. Kalau kami kan sering menyampaikan hasil. Misalnya tahun ini prestasinya sekian gitu. Jadi program unggulan tetap, tapi hasil dari unggulannya ini apa? Itu pernah nggak dipromosikan? Nah, kalau kami biasanya jadi supaya masyarakat itu percaya kalau program unggulan saja, misalnya program tahfidz. Nah, program tahfidz saja
kemudian kita tidak pernah menyampaikan ke masyarakat, misalnya ini loh, dari sekian persen anak ini alhamdulillah sudah hafal sekian juz. Nah itu penting. Maka di kami selalu ada promosi hasil. Maka kalau tadi saya di beberapa contoh kami itu biasanya kami tunjukkan hasilnya supaya apa, masyarakat percaya, berarti keren ya gitu. Nah misalnya di sini tadi kami mencoba menyampaikan hasil dari, jadi di promosi itu ada hasil gitu. Ini coba saya cek ulangnya. Ini contoh promosi kami, dan itu tidak hanya pas mau PPDB, setiap hari selalu ada update. Ya, setiap hari harus ada update. Nah, ini misalnya kelihatan ya Bapak Ibu ya? Kelihatan Bapak? Kelihatan. Nah, misalnya di sini ya. Nah, ini kayak gini nih perlu diposting ini gitu loh. Jadi diposting supaya apa, orang tahu, oh ternyata keunggulannya ada hasilnya, tidak sekedar hanya dalam angan-angan atau dalam promosi saja gitu. Nah, misalnya ini ya kan. Ini kan ada hasilnya. Nah, jadi generasi emas. Kemudian pencapaian prestasi itu biasanya kami selalu ini misalnya 428 prestasi. Ini sekian. Yang prestasi agama ada 165 prestasi atau 38,64%. Nah, ini juga penting. Jadi tidak sekedar kita menyampaikan program unggulan, tapi kita juga harus menyampaikan bagaimana hasilnya. Gitu loh. Karena kalau hanya promosi program, sekarang banyak yang sudah promosi program, tapi kita harus promosi hasil. Gitu. Oh, ini bagus nih sekolahnya, karena hasilnya seperti ini. Gitu. Nah, ini bagus nih kualitasnya, mapel unnya bagus misalnya ya. Kalau sekarang kan udah nggak ada un ya. Ya kita justru kita bisa berfokus pada di prestasi anak-anak itu. Ya, di sini macam-macam, ada yang agama, ada yang sains, ada yang olahraga. Ternyata ketika olahraga itu saya kembangkan, dia menyumbangkan banyak prestasi itu. Ada 100 prestasi olahraga. Nah, kita kadang tidak promosi berdasarkan hasil, masih promosi berdasarkan program. Nah, itu perlu juga. Nah, ini juga saya kira bagian dari strategi. Itu ya, Ibu ya. Jadi dan setiap hari saya mesti ada promosi. Misalnya hari ini apa gitu ya. Pencapaian misalnya 2 anak juara 1 di taekwondo internasional. Nah, ya udah saya promosikan. Sehingga masyarakat tahu, oh ini luar biasa ini sekolah gitu. Bisa prestasi internasional. Jadi promosi tidak hanya program tapi promosi hasil. Kemudian bagaimana dengan SPP juga udah diskon besar-besaran. Ya. Hati-hati di dalam permainan harga. Karena kita mau jadi dalam sebuah pemasaran itu ada segmentasi pasar. Maka ketika kita menentukan sekolah itu juga segmentasi pasar kita siapa sih? Kalau menengah ke atas, ya jangan dikasih harga murah, dia terhina gitu. Kalau menengah ke bawah, ya memang kita harus bermain di price. Semakin harganya terjangkau, dia senang. Tapi bagi yang kaya, saya berapapun siap bayar, tapi saya menuntut kualitas ini. Nah, itu juga harus penting. Maka saya tadi menyampaikan segmentasi pasar kita di mana. Kita mau menengah ke atas, apa menengah ke bawah. Karena di situ nanti akan mempengaruhi semua layanan. Fasilitas, ya kan? Kemudian pelayanan. Orang-orang kaya itu ada seni sendiri melayaninya. Nah, kalau orang-orang biasa saja, kalau di Kalimantan kan banyak orang kaya ya. Saya kira di sana standar pelayanannya kan mesti minta yang berbeda. Nah, jadi kalau saya itu senang dapat
wali murid dari Kalimantan itu. Karena tidak pernah ngeluh soal harga. Apalagi harga Jogja itu ini kecil sekali, ini nggak nyampe gaji saya 1 bulan gitu. Nah itu. Jadi saya kira memang promosi itu tidak sekedar program, tapi promosi kualitas. Jadi di saat teman-teman kita promosi program, mari kita promosi kualitas. Ya, promosi kualitas itu bisa output prestasi anak, bisa pelayanan kita yang bagus, misalnya gitu ya, dengan standar pelayanan yang seperti ini. Ya. Nah, jadi saya kira banyak variabel lah ya, gitu. Gitu, Bu. Siapa tadi namanya? Ya, Bu Satriani gitu. Terima kasih Bu Satriani, sukses ya. Oke, monggo kalau ada yang lain. Ya, kalau ada yang mau bertanya. Saya kira sudah waktunya, ini jam 10 ini, Pak Ketua FGM ya. Izin Pak Ketua FGM mewakili rekan-rekan, Ustadz. Ya. Yang pertama sebelum Ustadz mungkin state closing lah pada kita semua atau suatu hal yang bisa disampaikan nanti di penghujung acara kajian kita ini. Nah, saya juga ingin ucapkan terima kasih sebesar-besar Ustadz sudah bisa berbagi kepada kita semua gitu. Yang kedua, di selanjutnya statement closing ini saya ingin bertanya bagi Ustadz terkait masalah strategi percepatan itu kan tentu mempengaruhi dari apa ya? Yang pertama itu masalah tadi strategi. Saya kira strategi promosi sudah kita dapatkan semua, yaitu strategi diferensiasi. Kita melakukan sesuatu yang berbeda dari sekolah-sekolah yang lain yang ada di sekitar kita begitu. Saya kira itu menarik, nanti bisa coba kita menerapkan di sekolah-sekolah Muhammadiyah begitu. Yang kedua, bahwa di sekolah Muhammadiyah itu kan tidak hanya berdiri sendiri, Ustaz. Artinya ada sekolah yang seperti saya sama dengan Pak Haji Slamet satu kompleks. Nah, satu kompleks. Lalu ada juga teman-teman kayak di SD Muhammadiyah 1 dan SMP Muhammadiyah 1, mereka satu kompleks begitu. Ada SD Muhammadiyah 2 dengan masjid. Nah, jadi pengelolaan begitu. Teman-teman di Bulungan itu juga demikian sama, SD Muhammadiyah plus SMP Muhammadiyah. Nah, Ustadz juga pernah mengalami hal itu ketika kemarin SD dan SMP. Nah, dalam pengelolaan manajemen itu seperti apa? Yang terakhir terkait dengan konsep pembelajaran yang di sekolah di tempatnya Ustadz itu terdapat 2 program, satu boarding school, satunya full day school. Nah, saya ingin menarik untuk mungkin sedikit diberikan gambaran tentang full day school-nya, Ustadz. Dan terakhir itu sebelum Ustadz menjawab, sekali lagi mewakili FGM nanti sekaligus Ustadz menjawab sekaligus juga statement closing buat kita semua. Kami mewakili FGM Kaltara mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan tidak hanya sampai di sini aja diskusi kita atau belajar bersama dengan Pak Ustadz Agus Suroyo ini. Mudah-mudahan nanti ada waktu lain kita bisa banyak ngobrol ya. Sayang ini pandemi, kalau tidak pandemi kita mau rame-rame nih berkunjung ke sana ini. Iya. Ya, besok pagi saya memberi kuliah, datang juga ke sekolah itu. 66 mahasiswa dari Universitas Undaris itu dari Semarang. Jadi biasanya setiap Sabtu itu kalau dulu itu kita sering menerima kunjungan, Ustadz. Kemarin juga dari mana ya dulu, Kalimantan Selatan pernah, dari Bangka Belitung pernah gitu. Ya nanti insya Allah kalau udah nggak pandemi sambil main ke Jogja ya, sambil wisata. Kalau perlu ustadznya yang kita hadirkan di Tarakan begitu kan juga ya. Boleh. Siap. Dengan senang hati. Jadi nanti silakan bisa jelaskan Ustadz. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak mewakili Pak Ketua FGM Kaltara, keluarga besar SD, SMP, SMA Muhammadiyah Kaltara juga ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ini tidak pertemuan terakhir tadi, mudah-mudahan bisa berlanjut terus komunikasi kita. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Asnawi. Terima kasih Pak Ustadz Agus. Ya, terima kasih Pak Slamet. Oke, pertama saya ucapkan terima kasih Pak Slamet, Pak Nawir ya. Kemudian tadi sedikit menjawab pertanyaan tadi ya dari Ustadz Asnawir. Jadi ya pada prinsipnya kita ya kalau kita sulit berkompetisi ya mengambil diferensiasi tadi. Dan paling bagus kalau kita bisa melakukan pemetaan dulu. Ada penelitian lah, penelitian kecil-kecilan, survei lapangan. Oh ini sudah ada ini. Maka kita ambil yang berbeda. Kemudian kalau di tempat kami, alhamdulillah dulu juga pernah satu komplek ya. Satu komplek. Saya kira satu komplek pun tidak masalah
asal kita bisa membangun sebuah sistem yang menarik. Kadang problem kita itu satu komplek, tapi ibarat orang jualan ini tidak berkesinambungan. Nah, misalnya, jadi harus dalam konsep ini perlu di konsep ya, kan seperti satu atap itu ya. Jadi kalau nanti lulus SD-nya saja misalnya hanya hafal 1 juz gitu. Nah, nanti untuk 3 juznya itu ada di SMP-nya. Nah, ini saya kira izin motong Tat. Jadi ya, harapan kita itu bahwa anak SMP masuk ke SMA Muhammadiyah, ya, anak SD-nya masuk, tapi ternyata masih belum bisa terlaksana maksimal begitu, Ustaz. Nah, mungkin bisa ada tipsnya itu gimana gitu. Ya, di kami itu kan kami punya SD Mujahidin, SMP Mujahidin. Alhamdulillah udah 80% Ustaz. Dari SD Mujahidin masuk SMA, SMP Mujahidin. Nah, jadi konsep yang kami kembangkan adalah bahwa yaitu tadi kita berkeunggulan gitu. Jadi satu hal paling penting, kita harus bisa mengalahkan sekolah negeri. Sehingga apa? Ketika anak ini mau ke negeri itu nggak jadi. Nah, maka target pertama dulu adalah kami harus berada di posisi top gitu. Posisi top artinya hanya kalau di kami di sekolah kami itu di kabupaten kami itu ya SMP 1, SMP Mujahidin. Ya. Bedanya kalau SMP Mujahidin itu plus dan bayar gitu ya. Kalau di SMP negeri ini nggak bayar. Tapi ya ibaratnya hanya dapat name toh. Kalau lulusan dari SMP Mujahidin dapat name, dapat hafalan 6 juz gitu kan. Kemudian plus dia masih bisa banyak prestasi yang macam-macam. Nah, kemudian tadi full day dan boarding, yang alhamdulillah kami memang punya layanan 2 itu. Apa perbedaannya? Kalau yang boarding ini semua pembelajaran agamanya sudah berbahasa Arab. Akidahnya, makanya tadi bukunya kan yang saya sempat share tadi, jadi semuanya sudah berbahasa Arab. Tapi kalau yang full day ini reguler, seperti sekolah lain. Dia mengambil dari Majelis Tahfidz. Kemudian ya hafalannya lebih banyak. Kalau yang full day ini targetnya hanya 1 juz saja. Walaupun alhamdulillah sering terlampaui 2-3 juz. Tapi targetnya hanya 1 juz. Karena kalau yang full day ini ada yang dari negeri, ada yang itu. Kemudian perbedaan lain kalau di apa namanya? Ya di boarding itu memang penguatan terbesarnya di agamanya ya. Jadi di bahasa Arab sama hafalan sama al-Islamnya. Nah, bagaimana pengelolaannya? Kelasnya harus sendiri-sendiri. Jadi tidak jadi satu. Dan kami tahun ini sudah membagi ada gedung khusus full day, gedung khusus boarding. Dan itu alhamdulillah sudah berjalan. Nah, kenapa kok dulu saya milih itu, Ustadz Asnawir? Karena kalau saya hanya mengambil full day, susah saya dapat murid. Gitu loh. Karena segmentasi pasar saya hanya terbatas di Gunung Kidul. Sedangkan ketika saya boarding, bisa kemana-mana. Gitu. Dan itu memperluas jaringan pemasaran. Nah, yang paling penting dan paling pokok, ya pokoknya ya kita ini all out lah. Jadi ketika sudah berani mempunyai program apapun itu, biayai dengan sebaik-baiknya, rencanakan dengan sebaik-baiknya, dan outputnya harus betul-betul bagus gitu. Nah, itu yang selalu saya lakukan. Jadi misalnya UN harus peringkat 2, ya saya harus bodoh. Udah, saya kasih uang sekian, tapi saya minta seperti ini. Ya walaupun nanti uangnya dari mana entah kita wallahu alam gitu ya. Tapi kan rada gagah sedikit gitu kan. Nah, jadi sudah gagah. Misalnya menyuruh target itu kita sudah punya apa namanya? Punya tidak hanya sekedar menyuruh gitu. Nah, dari sama boarding berasrama semua ya Ustadznya? Yang boarding berasrama, yang full day pulang. Pulang. Ya, sampai jam 4 aja. Sampai jam 4. Jadi kalau yang boarding semuanya di asrama. Dan ketika kami bikin boarding juga kami cari yang berbeda. Kalau yang lain itu pesantren itu ketat begitu, nah kita agak bikin yang secara psikologis menyenangkan. Jadi kami buat pesantren menyenangkan. Jadi mereka di pesantren itu ada pikniknya setiap minggu misalnya gitu. Ada makan-makannya gitu. Sehingga di tempat kami itu nggak ada yang nggak kerasan. Jadi setiap tahun itu hampir rata-rata
Kalau toh ada yang nggak kerasan mungkin hanya satu biasanya, satu anak misalnya, itu pun karena kadang tidak bisa menyesuaikan dengan temannya, bukan karena ini. Jadi kadang anak yang manja gitu ya, nah dia nggak bisa nyampur dengan temannya, nggak bisa hubung dengan temannya. Nah, jadi itu contoh-contoh diferensiasi. Nah, saya kira itu Ustadz Asnawir, Ustadz Slamet, terima kasih. Mudah-mudahan ini silaturahmi tetap berjalan terus. Kami sangat senang untuk terus berbagi, dan mungkin nanti juga saya sesekali juga atau mungkin sering-sering kita nanti bisa berkomunikasi lah. Nanti di Facebook saya nanti silahkan yang misalnya mau berteman, saya sering promosi di sana dan di Instagram ya, di Instagram. Tapi kalau yang Instagram sudah ada yang ngelola sendiri. Kalau saya biasanya di Facebook karena bukan generasi bukan generasi Z. Jadi di Instagram tetap, tapi banyak yang Facebook. Di grup PP masuk juga ya Ustaz ya? Ya. Di grup PP FGM ada ya Pak Ustaz ya? Ada. Saya ada insya Allah. Saya di FGM ada, di ITMAM ada, di LPCR PP ada gitu. Kebetulan double di mana-mana. Jadi insya Allah bisa silaturahim ya. Monggo. Dan terima kasih, tetap semangat teman-teman sekalian. Ya kalau pandemi ini kalau murid berkurang itu wajar. Jadi bisa dimaklumi karena memang kondisi, apalagi sekarang kondisi ekonomi yang sudah morat-marit gini, kami pun juga merasakan dampaknya. Di Jogja ini hampir semuanya terasa betul, karena yang tadinya di Kalimantan mau sekolah ke Jogja sekarang ini mikir-mikir kan pandemi gitu. Nah, jadi tetapi kita harus tetap semangat bahwa kita bisa melakukan berbagai terobosan lah saya kira. Jadi yang penting kita tidak menyerah. Insya Allah selalu ada jalan, dan di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Maka kita bisa mengambil strategi-strategi, misalnya bimbel virtual, bimbel online, dan sebagainya bisa kita manfaatkan. Untuk apa? Untuk penopang ya, atau layanan Iqra dan sebagainya, itu bisa diberikan di tengah-tengah yang masih daring itu kita bisa ngambil yang non daring, itu juga bagus itu. Misalnya sekolah di tempat kami gurunya datang ke rumah, misalnya itu bisa menjadi salah satu diferensiasi. Jadi kalau temannya daring kemudian kita memberikan layanan ke rumah gitu, itu juga menjadi poin plus gitu, misalnya. Nah, saya kira teman-teman sekalian, terima kasih Bapak dan Ibu. Saya juga mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, dan ternyata tanpa disadari sudah jam 10 ya. Kalau di sini masih jam 9. Ya. Terima kasih. Di sini tadi kayak ada Ustadz Wardi itu juga kepala SD SD Unggulan Aisyah ini, Bantul itu. Tadi kayaknya ikut juga bergabung karena itu nanti kita bisa saling sharing. Terima kasih Ustadz Asnawir, Ustadz Slamet ya. Jazakallah khairan jazak. Insyaallah mudah-mudahan silaturahmi kita terus jalan ya. Terima kasih. Ya, saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz. Ya. Ya, terima kasih Ustaz. Karena kita sudah di penghujung acara. Kami sekali lagi dari keluarga sekolah di Kalimantan Utara mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Agus Suroyo yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa berbagi ilmu kepada kami. Ya, langsung saja kita tutup acara ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salam nun wal qalami wa masturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Pak Agus, tolong nanti dikirimkan nomornya Pak Wardi. Saya kepingin jadi pembicara juga untuk berikutnya dari SD. Jadi kan kita ini ada SD, SMP, SMA. Jadi kita biar saling mengisi ya. Oke, boleh. Nanti boleh dikirimkan nomor kontak beliau. Angge, tadi beliau hadir sebentar. Oke. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Iya Ustaz, sama-sama.
Ya tenang Bapak Ibu ya, nanti gantian minggu depan insya Allah kita SD kita upayakan. Jadi ada lagi nanti SMA, nanti SMK lagi ya gantian. cari dulu pembicaranya yang hebat-hebat ini biar semua sekolah-sekolah Nunukan, Tarakan, Bulungan, semua jenjang bisa saat memang belajar lah kita. Kan nggak salah kalau guru SMP belajar sama kepala sekolahnya SD kan gitu. SMA gitu. Iya, Pak. Gimana SD Nunukan? Sehat, Ibu Mislia? Alhamdulillah sehat. Ya, nanti gantian lagi nanti minggu depan cari pembicara aja dari SD. Nah, tadi itu ada Pak Wardi tadi itu SD unggulan Asia. Nah, hebat itu SD unggulan SD AUG. SD AUG. SD Aisyah unggulan. Atau request saja kalau misalnya teman-teman ada siapa sekolah mana, Muhammadiyah mana yang mau dikunjungin, yang mau didatang pembicara aja nanti saya coba cari sekolah mana, nanti saya cari kontaknya biar saya bisa hubungin kan. Soalnya kalau teman-teman menemukan Pak, ini ada SD ini yang bisa bagus nih Pak, udah nanti kita undang. Jadi insya Allah kajian ini walaupun SMP muda yang fasilitasi, tapi untuk semua teman-teman guru Muhammadiyah di Kaltara begitu. Kita tidak boleh berkompetisi, tapi kita harus saling berkolaborasi. Ya kan? Kalau mau berkompetisi dapat apa juga, paling ujung dapat siswa kali.